Halo guys, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama Mimin di video yang boring ini. Kita akan membahas film yang berjudul Black Lotus yang disutradarai oleh Todor Kevkenov. Film ini menceritakan mantan anggota pasukan khusus yang pensiun, namun semua berubah ketika dia bertemu dengan anak dari sahabat baiknya. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum video dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video baru. Jika sudah, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. 1, 2, 3, go! Let's go! Seperti biasa, di hari yang cerah, senang, gembira, ketika para grup perkusi sedang asik latihan di gedung teater, tiba-tiba mereka disandra oleh sekelompok orang teroris. Setelah berselang beberapa lama, pasukan khusus datang untuk menyelamatkan mereka. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten John dan asistennya yaitu Matteo, mereka semua adalah orang-orang terlatih. Sang kapten memberikan tugas masing-masing pada pasukannya. Kebetulan, Kapten dan Matteo bertugas mengawasi dari tribun atas, dan yang lainnya bergerak maju menyerbu panggung. Kapten dan Matteo yang sudah di tribun atas mendengar percakapan teroris sembari dia melakukan live di platform media sosial. Mereka semua disandra dan para teroris meminta uang tebusan kepada orang yang menyelenggarakan acara teater musik. Kemudian mereka menyeret salah satu sandra dan menembaknya supaya menakuti yang lainnya. Tidak tahan melihatnya, Matteo membrutal maju ke atas panggung tanpa adanya arahan dari sang kapten, sehingga baku tembak tak terhindarkan. Akibat dari tindakan gegabah Matteo, John merasa kecewa dan juga dia terkena tembakan di bagian perutnya. Ketika lagi berusaha menyelamatkan sang kapten, tiba-tiba ada salah satu teroris yang masih selamat dan berusaha meledakkan bom yang ada. Dengan lihainya, Matteo menghentikan aksi teroris itu. Akhirnya, bom tidak jadi meledak. Walaupun begitu, Matteo harus kehilangan teman sekaligus sahabatnya John, sang kapten, akibat luka tembak di perutnya. 5 tahun berlalu, kini Matteo pensiun dari pasukan khusus dan berkelana sambil kerja serabutan di daerah Romania. Walaupun sudah berlangsung lama, tapi di dalam diri Matteo, dia masih merasakan rasa bersalah atas kematian si John. Karena John merupakan keluarga bagi dirinya dan juga berteman baik dengan istri John. Setelah itu, Matteo berhenti dari pekerjaan tukang kayu, tapi sang mandor tidak memberikan upah yang layak. Uang yang didapatkan hanya bisa membeli tiket untuk pergi. Dengan menahan emosi, Matteo pun menerimanya. Di lain tempat, anggota Interpol berhasil menghentikan 2 geng yang bernama Syndicate dan Consociation. Kedua geng ini digerebek saat sedang melakukan transaksi ilegal di sebuah pelabuhan. Operasi ini dipimpin oleh 2 agen yang bernama Shira dan Fisher. Ketika lagi asik berbincang, ada salah satu gangster merusak momen mereka yang bernama Roman. Fisher yang kesal langsung menghajarnya. Semua orang dibawanya, dan penggerebekan ini ternyata diawasi oleh salah satu anggota Konso yang bernama Ber. Kemudian, dia melaporkannya kepada bosnya yang bernama Gabriel. Dia adalah seorang mafia yang sangat kejam. Sementara itu, Fisher memisahkan Roman dari yang lainnya. Ternyata dia adalah salah satu anggota Interpol yang sedang menyamar. Dan Shira terlihat kecewa dengan kinerja Roman karena para gangster itu hanyalah kroco. Yang Shira mau adalah menangkap petingginya dan menyelam lebih jauh tentang informasi gangster tersebut. Dan Roma berkata rencananya sudah benar. Kemudian terlihat seorang pria kantoran bernama Paul. Dia merupakan seorang yang ahli di bidang kripto.
Tapi sialnya kali ini dia bertindak gegabah yang mana mempertaruhkan uang sebanyak 15 juta euro milik kliennya yaitu Gabriel. Di tempat lain, Matteo yang sudah sampai di rumah Helen yang tinggal bersama anaknya yaitu Anggi yang sudah Matteo anggap sebagai anaknya sendiri. Kemudian Helen muncul dari dalam rumah dan menyambut kedatangan Matteo. Langsung saja Helen mempersilahkan Matteo untuk masuk dan menyuguhkan secangkir kopi untuk Matteo. Helen juga memberitahu bahwa dia sudah menikah lagi dan suami barunya bernama Paul. Menurut dia, Paul merupakan orang yang sangat penyayang kepada keluarganya. Kemudian Matteo mengatakan tentang kematian John, bahwa gara-gara dia, John tiada. Namun Helen tidak senang mendengarnya karena dia tidak ingin Matteo menyalahkan dirinya sendiri. Helen juga kecewa karena Matteo tidak hadir dalam pemakaman John padahal dia adalah sahabat baik si John. Matteo tidak hadir karena dia merasa sangat bersalah atas kematian John. Kemudian, Matteo meminta maaf dan langsung cabut pergi dari sana. It was my fault John died. It should have been me. Shut up! Look at me. What kind of brother does that? Sorry. Tapi Helen menghentikannya dan menyuruh Matteo untuk menetap di sini sementara. Matteo pun menerima permintaan Helen dan kembali masuk ke dalam rumah. Dan Helen mulai bersikap normal lagi seakan tidak terjadi apa-apa. Karena bagi Helen, Matteo sudah bagian dari keluarganya. Berpindah lagi, ketika Gabriel selesai makan siangnya, dia menemui anak buahnya yang bernama Lo dan Ber. Dia menyuruh keduanya untuk mencari orang yang menggagalkan transaksi di pelabuhan. It's up to you two to find it. Fast. Balik lagi ke rumah Helen, Paul yang baru saja pulang kerja, dia melihat Matteo yang sedang bermain dengan Anggi. Kemudian mengajaknya Matteo untuk makan bersama. Malam harinya, Matteo duduk termenung meratapi nasib, sambil mengenang masa bertugasnya di Afghanistan. Mereka berdua dipercaya sebagai sniper yang hebat untuk menghabisi semua musuh. Sambil berbincang satu persatu, musuh pun ditumbangkan. We're in position. No. You ought to give that girl a call. If I didn't call her, I was gonna die. Helen's pregnant. Wanted to know. Father is? You have to run that full point. I'll think about it. You think about it? Tak lama kemudian, Paul menghampiri Matteo yang terlihat sedang meratapi nasib. Paul berusaha mendekati Matteo dengan berbincang-bincang layaknya seorang teman. Setiap pagi, Matteo masih melatih dirinya supaya tetap fit dan bertenaga. Kadang juga dia menjaga seekor anjing milik Anggi ketika dia berada di sekolah. Pindah ke tempat kerja Paul, di sini Gabriel menghampiri Paul untuk menanyakan tentang uang 15 juta euro miliknya. Paul berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi walaupun sebenarnya dia yang menggunakan uang itu. Paul kemudian mengecek sistemnya dan mengatakan ada kesalahan pada sistemnya. Walaupun ini hanya sebuah alasan supaya Gabriel tidak mengetahui uang 15 juta euro lenyap karena kesalahan Paul. Untuk menenangkannya, Paul berjanji akan membereskan kekacauannya besok hari. Ketika mendengar ucapan Paul, Gabriel tidak mempercayainya dan berniat untuk menghabisi keluarga Paul. It's all over my head, really, but basically it stopped. Get it fixed by tomorrow. No more complications. No more, and if there are... This your family? All right, well then tomorrow. Don't fuck up, Paul. Kemudian ketika Gabriel dan berkeluar dari kantor Paul, tanpa sadar ternyata gerak-geriknya sedang diawasi oleh Roman. Dan Roman juga tidak sadar bahwa Lo sedang mengawasinya diam-diam. Di rumah Helen, Matteo menyibukkan diri dengan membuat kerajinan dari kayu. Tapi Helen mengatakan untuk berlaku santai saja dan mengajak Matteo pergi jalan-jalan. Di malam hari, Paul sedang pusing tujuh keliling mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan Gabriel. Dia tidak tahu dari mana mendapatkan uang 15 juta euro dalam semalam. Karena itu, dia tutup mulut untuk tidak menceritakannya kepada Helen karena dia tahu pasti Helen akan sangat marah. Besok paginya, ketika para turis berkeliling menggunakan perahu di sekitar kali, tidak sengaja menemukan mayat yang tergantung yang ternyata itu adalah Roman yang sudah dihabisi. Roman dihabisi oleh Bert dan Lo sebagai tanda peringatan untuk Interpol. Tapi mereka belum tahu apakah Roman ada sangkut pautnya dengan Paul dan hilangnya 15 juta euro milik Gabriel.
karena Lo memotong lidah Roman sebelum semuanya terungkap dan Gabriel merasa kecewa kepada Lo. Dan lagi, Gabriel menghubungi Paul untuk menanyakan tentang uangnya. Dan Paul membuat alasan lagi yang membuat Gabriel muak dan akan mengancam keluarga Paul jika tidak berhasil mengembalikan uang miliknya. Find my money. Di tempat Shira dan Fisher, mereka sedang menyelidiki tentang kematian Roman. Mereka yakin ini pasti adalah ulah dari Gabriel, tapi semua bukti itu ada di ponsel milik Roman yang terkunci. Let's go back to the office. Naomi and Cyber owes me a favor. Di rumah Helen, Anggi menghampiri Matteo yang sedang membuat kerajinan dari kayu. Helen yang melihatnya dari dalam rumah senang karena Anggi dan Matteo semakin dekat satu sama lain. Kemudian, Paul menghubungi Helen untuk mengatakan bahwa dia akan terlambat pulang ke rumah. Dan lanjut, Paul menelpon seseorang menggunakan ponsel jadul yang tidak lain ternyata adalah Roman. Siang hari, ketika Helen, Anggi, dan Matteo sedang jalan-jalan, tiba-tiba dari belakang Matteo dipukul oleh beberapa orang bertopeng. Kemudian, Anggi juga diculik oleh orang-orang tersebut. Orang-orang itu ternyata adalah suruhan dari Gabriel. Tanpa pikir panjang, Matteo mengejarnya menggunakan sepeda dan Helen menghubungi Paul bahwa Anggi telah diculik. Kemudian Paul menelpon Gabriel untuk menghentikan aksinya, tapi Gabriel tidak memberikan ampun kepadanya. As big as a knuckle. Hey, that's my bike! Yeah, hello? I'm on my way. Hey! Move! Ketika berusaha menyelamatkan Anggi, Matteo terlempar dari mobil dan pingsan seketika. Selama pingsan, Matteo memimpikan masa-masa indahnya ketika berada di pasukan khusus. Dan setelah beberapa lama, Matteo pun sadarkan diri dengan tangan yang diborgol. Shira dan Fisher pun datang dan langsung melepaskan borgol di tangan Matteo. Dan Shira curiga kepada Matteo bekerja sama dengan Gabriel. Shira tidak mempercayai Matteo karena kasus penculikan ini berkaitan dengan perdagangan manusia. Namun Matteo tidak menghiraukannya dan ingin menyelamatkan Anggi. Sebelum Matteo pergi, Fisher memberikan kontak Interpol apabila dia membutuhkan bantuan. Dan tanpa sadar, ternyata Lo sedang mengawasi mereka semua yang berada di dalam rumah sakit. Di tempat Gabriel, dia mendapatkan laporan dari Lo, dan Gabriel juga berniat untuk menjual Anggi ke Thailand. Dan Matteo mengingat lagi perkataan John, bahwa ketika John sudah tiada, Matteo harus menjadi ayah baptisnya, maksudnya menjaga Anggi hingga dia besar nanti. Dan Matteo memutuskan untuk maju sendiri menghadapi Gabriel demi menyelamatkan Anggi. Namun Paul tiba-tiba mencegahnya dan tidak sengaja juga Paul mengatakan hal yang sebenarnya. Dia mengatakan Gabriel memiliki hubungan dengan gangster di Thailand. Mendengar itu, Matteo mencurigai Paul. Setelah itu, Paul mengatakan semuanya dan mengakuinya. Helen langsung marah karena demi uang dia tega mencelakakan keluarganya. Dan Helen meminta Paul untuk mengembalikan semua uang Gabriel, tapi uang itu sudah lenyap di pasar kripto. Setelah itu, Matteo bersiap dan menyuruh Paul untuk menghubungi Gabriel kalau dia ingin mengembalikan semua uangnya, supaya Matteo bisa bertemu dengan anak buah Gabriel dan sikat habis mereka. Karena sudah dibohongi berkali-kali, Gabriel tidak percaya dengan omongan Paul dan mengancam akan menghabisi keluarga Paul. Selesai berbincang dengan Gabriel, Paul memberitahu alamat COD dengan anak buah Gabriel. Matteo pun bergegas menuju ke sana. Di sini, Shira dia baru saja mendapatkan bukti tentang hubungannya Paul dan Roman dan menyuruh Fisher untuk menahan Paul di rumahnya. Sementara itu, Fisher tiba-tiba ditodong oleh Matteo dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobil tanpa ada niat permusuhan. Setelah Matteo pergi, Helen mengajak Fisher untuk masuk ke rumahnya. Helen juga memberitahu Paul suaminya berada di lantai atas. Tapi Paul diam-diam mengemas semua barangnya dan berniat kabur dari sini. Balik ke Matteo, dia sudah sampai di tempat COD dan melihat anak buah Gabriel. Tapi Matteo tidak melihat adanya Anggi. Matteo sadar bahwa rencananya sudah diketahui. Dia pun sengaja melepas tas itu dan membiarkan mereka membawanya.
Ketika anak buah Gabriel mengeceknya, ternyata itu bukanlah uang. Dengan rencana cadangannya, Matteo berhasil menghabisi semua anak buah Gabriel dan menyisakan satu orang. Kemudian dia membawanya ke sebuah gudang dan menginterogasinya. Tapi anak buah Gabriel ini kekeh wae teu hayangan ngomongan. Dan Matteo memutuskan menyiksanya hingga kesakitan. Tangan dia dikaitkan di alat pengait dan kedua kakinya diikat ke besi. Hingga akhirnya dia pun mau memberitahu keberadaan Anggi. Tapi setelah mengatakannya, Matteo tidak melepaskannya dan malah menghabisinya hingga dia potek menjadi dua. The red light district. See? You can be a hero. Di rumah Helen, Fisher yang berada di sana dikejutkan dengan kehadiran Lo yang mengincar nyawa si Paul. Lo menyandera Helen, kemudian pertarungan pun terjadi. Wanna play, motherfucker? Let's play. Helen berhasil mengusir Lo dengan menembakkan beberapa peluru, dan Fisher sekarat akibat bertarung dengan Lo. Dan saat istrinya sibuk menyelamatkan Fisher, Paul malah berencana meninggalkan mereka begitu saja. Ketika dia sudah menaiki mobilnya, tiba-tiba Lo yang sudah berada di dalam mobilnya langsung menghabisi Paul. Setelah itu, Lo kembali ke Gabriel dengan membawa tas berisikan uang. I don't know what they're paying you, but Tidak berselang lama, Shira datang dan mengkhawatirkan Fisher yang sedang sekarat. Dan ketika ambulans sudah tiba, Matteo menghubungi Shira dan memberitahukan keberadaan Anggi, dan meminta bantuan dengan membawa pasukan ke tempat Gabriel. Kemudian, Matteo sampai di sebuah klub malam tempat Anggi berada. Di sana, dia dihadang oleh para penjaga. Karena lagi penuh emosi, Matteo membrutal habis para penjaga dan ketika lagi asik memukuli penjaga, Shira datang membantu tanpa membawa pasukan. Dan ketika tahu Shira datang tidak membawa pasukan, Matteo sedikit kecewa. bring backup. I am the backup. Matteo dan Shira lagi membrutal di bawah. Gabriel membawa pergi Anggi keluar dari klub melalui rooftop. Matteo dan Shira langsung mengejar mereka, tapi ketika sampai di rooftop, mereka harus melawan Bert dan Lo yang sudah siap siaga. Dengan tubuh penuh luka, Matteo masih bisa berlaga. Akhirnya Matteo pun berhasil mengalahkan mereka dan pergi mengejar Gabriel dengan tubuh penuh luka. Matteo berhasil mengejar mereka, tapi Gabriel malah menodongkan senjata ke arah Anggi dan mengancam akan menembaknya. Hanya dengan sebuah pisau dan Gabriel menggunakan pistol, ketika Anggi menggigit tangan Gabriel, pisau dilemparkan dan peluru ditembakkan. Matteo berhasil menghabisi Gabriel hanya dengan satu lemparan pisau, dan Matteo mengalami luka yang sangat parah dan ditambah luka tembak dari Gabriel. 6 bulan berlalu, Helen dan Anggi hidup dengan damai tanpa harus berurusan lagi dengan gangster, dan Matteo memutuskan untuk mengembara menggunakan perahu. Untuk Fisher, dia berhasil selamat serta mendapatkan medali sesuai janji Shira. Dan film pun berakhir.
Oke guys, itulah yang bisa Mimin ceritakan tentang film yang berjudul Black Lotus. Like and share jika kalian suka dengan video ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.